Hai semuanya, selamat datang di Me Today. Apa yang ditutupi pemerintah Uni Soviet tentang Chernobyl? Akhir tahun 1930-an ketika para ahli menemukan atom dapat dipecah lagi menjadi dua fisi yang dapat melepaskan energi sehingga menghasilkan panas untuk menghasilkan listrik. Energi yang muncul dari inti atom ini disebut dengan energi nuklir. Atom-atom ini disusun di dalam mesin yang disebut dengan reaktor nuklir. Inti yang membelah akan menginduksi inti lain yang terdekat sehingga secara bergantian akan membelah, dan ini yang disebut dengan chain reaction. Reaktor dapat mengubah panas nuklir menjadi listrik. Fisi nuklir bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu tanpa henti, dan menghasilkan emisi karbon yang nyaris mendekati nol. Baik untuk lingkungan, tapi apa memang benar begitu? Tahun 2016 ketika Ukraina membocorkan hampir 50 dokumen tentang apa yang terjadi sebenarnya di Chernobyl. Dokumen ini membongkar sikap pemerintah yang tidak siap dan kurangnya peralatan sehingga bencana itu terjadi. Termasuk adanya memo resmi yang dikeluarkan tahun 1971 dan 1981, beberapa tahun sebelum bencana ini terjadi. Memo yang menunjukkan betapa buruknya kualitas konstruksi di site dan adanya pelanggaran safety regulation. Banyak ahli berpendapat cacatnya desain pabrik yang menyebabkan lonjakan listrik hingga memicu ledakan. Parahnya lagi, pemerintah USSR menunda mengabarkan pemberitahuan tentang ledakan ini dan menunda mengevakuasi penduduk. Setidaknya menurut data yang dikeluarkan dari WHO tahun 2005 itu, ada 4.000 yang tewas. 100.000 km persegi terkontaminasi radioaktif, yang paling parah terkena ada di Ukraina, Belarus, dan Rusia. Saat ledakan itu terjadi, ada 2 pekerja yang tewas di tempat dan 29 lainnya selang waktu 4 bulan kemudian. Ledakan tersebut 400 kali lebih hebat daripada yang pernah terjadi di bom Hiroshima pada tahun 1945. Pada awalnya teknisi yang disalahkan akibat keteledoran dalam melakukan safety test berdasarkan laporan yang diberi Uni Soviet. Namun kemudian menurut Badan Energi Atom Internasional setelah dilakukan banyak penelitian, teknisi tidak tahu kalau reaktor dapat meledak seperti itu. Yang ini terjadi kalau ada salah prosedur. Kalau tahu mungkin mereka tidak akan mau kerja di situ. 2 hari setelah peristiwa ledakan ini, ada 3 orang yang melakukan misi bunuh diri. Mereka bertiga dengan berani menyelam ke tangki cadangan air di bawah reaktor guna membuka katup air supaya air pendingin itu bisa dibuang. Padahal waktu itu kondisinya reaktor masih dalam posisi terbakar. Yang terbakarnya ini baru padam 9 hari kemudian. Karena kalau reaktor ini sampai meleleh dan menyentuh air, ledakan uapnya akan lebih banyak melepaskan radiasi daripada ledakan yang pertama. Karena ini mereka bertiga dianugerahi lencana keberanian pada tahun 2018. Terlebih mereka bertiga juga dengan cepat sekali dilupakan oleh waktu. Mereka bertiga ini bernama Alexei Yananenko, Valery Bespalov, dan Boris Baranov. Namun mereka bertiga dikabarkan oleh kantor berita Uni Soviet kalau mereka ini meninggal pada saat menjalankan misinya itu dan dikubur di peti mati kedap udara berbahan seng. Padahal Yananenko dan Bespalov menerima sendiri penghargaan tersebut, sedangkan Baranov menerimanya secara anumerta karena meninggal di tahun 2005. Banyaknya efek buruk dari radiasi akibat peristiwa bencana ini, terutama yang tinggal di Kiev, sekitar 60 km jauhnya dari Chernobyl. Jumlah pasien penderita kanker meningkat. Bayi-bayi yang lahir dengan banyak kelainan dan juga menderita kanker. Akibat lainnya, dampak finansial ini menderita kerugian 200 miliar rubel. Padahal di saat yang bersamaan, Presiden Gorbachev sedang banyak biaya untuk memodernisasi perekonomian. Dari awalnya segala tuduhan yang ditujukan bagi para teknisi yang pada saat onsite itu berlangsung akibat human error sehingga terjadi ledakan ini, untuk dapat mengurangi segala macam tuduhan dan banyak spekulasi yang terjadi akibat peristiwa ini, sehingga banyak yang mempertanyakan produk RBMK 1000 ini apakah memang benar-benar aman, karena produk ini sebenarnya diciptakan oleh Nikolai Dolezal, merupakan saintis dari Uni Soviet. Sebenarnya bagaimana hal ini bisa terjadi?
Cara kerja reaktor nuklir sama dengan mesin uap. Namun perbedaannya, di dalam reaktor nuklir ini terdapat uranium reaktif untuk menghasilkan panas sehingga mengubah air menjadi uap untuk menggerakkan turbin yang menghasilkan listrik. Supaya uranium tidak terlalu reaktif, maka diletakkan di sela-sela uranium itu ada tongkat pengendali di sekitar inti untuk mencegah overheating. Teknisi melakukan safety test untuk mengukur berapa lama turbin dapat menghasilkan listrik pada saat reaktor mati. Namun ada rumor yang menyuruh untuk melakukan safety test ini adalah dari government sendiri, dari pemerintah sendiri. Karena mereka mau mengamati reaktor nomor 4 yang baru dibangun 3 tahun sebelumnya. Safety test ini dilakukan pada saat low level power di titik daya yang rendah. Pada saat teknisi mau mulai menyalakan lagi di titik rendah ini, ada telepon dari pembangkit listrik tenaga batubara yang mengatakan kalau power plant mereka mati dan mereka minta agar setidaknya Chernobyl mengisi daya penuh sehingga kota-kota di sekitarnya dapat tetap dialiri listrik, tetap ada listrik, tidak mati lampu. Padahal acara pemadaman ini menghasilkan xenon yang menumpuk di bawah reaktor. Xenon memakan neutron sehingga reaktor mengalami power yang lebih rendah lagi dari level yang mereka perkirakan. Supaya power dapat naik di level yang sesuai harapan mereka, teknisi menarik tongkat pengendali lebih jauh dan dalam jumlah yang lebih banyak daripada yang seharusnya diperbolehkan sesuai prosedur. Sehingga membuat reaktor menjadi lebih panas dan air yang dipompa di sela-sela reaktor tersebut mendidih, menyebabkan daya tidak stabil. Salah satu teknisi yang mengamati keadaan ketidakstabilan ini menekan tombol darurat untuk memasukkan tongkat pengendali dan mematikan reaktor. Namun di bawah tongkat pengendali itu terdiri dari bahan yang dilapisi grafit sehingga membuat air yang ada di sela-sela menjadi mendidih dan berubah menjadi uap. Uap ini yang menghasilkan tekanan yang lebih banyak lagi di dalam reaktor itu sehingga mendorong tutup reaktor dan terjadilah ledakan. Sekiranya kita dapat belajar banyak hari ini dan jangan lupa like dan subscribe. Stay safe and stay healthy.